Halo semuanya, aku Siva Janati dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret dengan NIM V1323080. Jadi di sini aku akan membagikan beberapa tutorial menggunakan Excel. Nah, yang pertama ini adalah kita akan menggunakan rumus proper dan apart. Nah, ini yang pertama ada tanggal. Jadi kita diminta untuk menyeting tanggal pembuatan menjadi 9 Maret 2021. Nah, untuk caranya adalah kita klik sama dengan, kemudian kita tulis teks, kemudian date, kemudian kita tulis 21,3,9, kemudian kurung tutup, kurung tutup, kemudian kita kasih tanda koma, kemudian petik, kemudian kasih, kita kasih tanda petik lagi, lalu kita kurung tutup, enter. Eh, oh, ini orang sembilan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk waktu ini kita disuruh menyeting waktunya menjadi pukul 10 WIB. Nah, caranya adalah ini kita klik sama dengan, kemudian kita tulis time, kita ketik 10 titik 0, lalu kita kurung tutup dan enter. Oh, koma, mohon maaf, ini kita koma 0,0, lalu kita kasih tanda petik, ini saja, lalu kita enter. Seperti itu. Nah, kemudian ada nama member, ini kita ketik saja sama dengan, kemudian kita tulis proper. Kita klik aja, kemudian kita ke sini, data absensi, kemudian kita klik yang ini. Kemudian kita enter saja, seperti ini, lalu ini kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya ada inisial nama member. Nah, ini adalah rumusnya sama dengan lalu upper, kemudian kita ketik right, kemudian kita pilih yang ini, terus koma 2, lalu kita kasih tanda kurung tutup, kemudian kurung tutup lagi, lalu kita enter. Ini kita tinggal tarik ke bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tanggal lahir. Nah, gimana sih kita cara mengubah tanggal lahir ini ke bentuk bulan, tanggal, dan tahun? Ini kita blok saja, kemudian kita ke format number, lalu pilih yang date, kemudian kita pilih yang sesuai diminta tadi, bulan, tanggal, dan tahun. Yang ini ya. Lalu kita klik enter. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada Excel yang kedua. Jadi di sini kita diminta untuk melengkapi yang pertama ada nama lengkap nasabah, inisial nama, jenis kelamin, dan jenis kartu. Nah, untuk nama lengkap nasabah ini kita menggunakan rumus proper. Jadi klik sama dengan, kemudian tulis proper. Ini kita klik aja, lalu kita tulis concatenate. Nah, ini kita klik aja, kemudian kita pilih B8, kemudian kita kasih tanda pisah atau koma atau titik koma, kemudian tanda petik 2, kemudian tanda petik 2, spasi, tanda petik 2 lagi, kemudian koma,
Kita pilih yang C8, kemudian kita kasih tanda kurung, lalu kita enter. Ini kita tinggal klik 2 kali aja atau bisa tarik ke bawah. Nah, selanjutnya adalah untuk inisial nama. Jadi ini kita menggunakan rumus upper, jadi kita klik sama dengan, kemudian kita tulis upper, kemudian kita tulis font. Jadi kita klik aja, kemudian left, lalu kita pilih ini, kemudian sama satu, lalu kurung tutup, koma ini, kemudian ini lagi, oh, mid, kemudian kita pilih D8, kemudian koma, kita tulis fine, kemudian eh, kita kasih tanda petik, kemudian spasi, tanda petik lagi, koma, kita pilih D8, D8, kemudian koma 1, kemudian tanda kurung tutup, terus plus, kemudian 1,1, lalu kita kasih tanda kurung sampai warna hitam. Lalu kita enter saja. Ini kita tinggal klik 2 kali. Kemudian ada yang ketiga, ada jenis kelamin. Jadi ini kita menggunakan if. Kita klik aja. Kemudian kita pilih yang F8. Kemudian sama dengan, kemudian tanda petik L, tanda petik lagi, kemudian koma, tanda petik lagi, tanda petik lagi, kemudian koma, tanda petik perempuan, tanda petik lagi, lalu tanda kurung, lalu kita enter. Ini tinggal klik 2 kali aja. Kemudian yang selanjutnya ada jenis kartu. Jadi kita pakai rumusnya proper, jadi klik sama dengan, terus proper. Ini kita klik aja, kemudian if, lalu left, kemudian kita pilih P8, P8, koma 1, kemudian tanda kurung tutup lagi, kemudian sama dengan tanda petik S, kemudian koma, tanda petik silver, kemudian tanda petik lagi, kemudian koma, if, lalu left, kemudian K8,1, kemudian sama dengan tanda petik G, kemudian koma, tanda petik lagi put, kemudian koma, if, lalu left, kemudian kita pilih H8, kasih koma 1, kemudian tanda kurung lagi, lalu sama dengan P, maaf, tanda petik,
P, tanda petik lagi, kemudian koma, tanda petik, platinum, tanda petik lagi, kemudian koma, if, kemudian left, kemudian kita pilih H8,1, kemudian tanda kurung, kemudian sama dengan, kita kasih tanda petik lagi X, kemudian koma, tanda petik lagi, kita tulis ekspresi, kemudian tanda petik lagi, lalu koma, tanda petik, tabunganku. Kemudian tanda petik lagi, lalu kita kasih tanda kurung, sampai tanda kurungnya warna hitam, lalu kita enter. Nah, selesai. Jadi ini sesuai ketentuannya ya. Kode kartu tuh jenis kartu tuh berdasarkan kode nasabah. Apabila S maka silver, J maka gold, P maka platinum, X maka ekspresi, dan T maka tabungan. Selanjutnya adalah basic Excel yang ketiga. Jadi ini kita disuruh melengkapi. Yang pertama ada tahun bergabung ke Bank CBA, kemudian urutan prioritas. Selanjutnya ada jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, kita kerjakan yang ini terlebih dahulu, tahun bergabung ke Bank CBA. Jadi ini rumusnya sama dengan lalu flow up ini kita klik aja. Kemudian kita tulis right. Lalu kita pilih C6, kemudian koma 1, lalu kita kasih tanda kurung tutup, kemudian koma, kita tulis tahun, koma lagi, 2,0, lalu kita kasih tanda kurung tutup lagi, kita enter. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali aja, seperti itu. Selanjutnya ada urutan prioritas. Ini kita klik sama dengan, lalu kita tulis match. Kemudian J6, lalu koma, prioritas, kemudian koma 0, lalu tanda kurung tutup, kita enter. Ini kita tinggal klik 2 kali aja. Selanjutnya ada jumlah tabungan. Ini kita klik aja sama dengan, lalu kita pilih flow up, kemudian kita pilih H6, kemudian koma, tabel 1, kemudian koma, match, lalu H6, maaf, J6, kemudian koma, tabel 2, kemudian selanjutnya koma 0, koma 0, lalu kurung tutup, koma 0 lagi, terus kurung tutup, kita enter. Nah, ini kita tinggal klik 2 kali aja. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang basic Excel keempat. Jadi ini kita disuruh menghitung ini semua. Nah, yang pertama terlebih dahulu yaitu total biaya kredit. Jadi ini rumusnya adalah klik sama dengan lalu sum. Kita klik aja, lalu kita blok yang biaya kredit. Ini tinggal enter aja. Kemudian yang selanjutnya adalah rata-rata, rumusnya adalah sama dengan lalu average. Ini kita klik aja, kemudian total biaya, maaf total peminjaman kita blok aja, lalu kita enter. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya kredit
terendah. Jadi ini kita pakainya min ya, karena terendah. Jadi sama dengan min, lalu kita blok biaya kredit, kita enter aja. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya kredit tertinggi. Nah, ini kan biaya kredit tertinggi, jadi kita pakainya yang max. Kalau yang terendah itu pakainya min. Jadi ini kita klik sama dengan, lalu kita ketik max. Nah, ini kemudian kita blok yang biaya kredit, lalu kita enter aja. Kemudian ada jumlah nasabah laki-laki. Ini rumusnya adalah sama dengan count if. Ini kita klik aja. Kemudian yang nasabah, jenis kelamin nasabah kita blok. Kemudian koma, lalu kita pilih yang apa bebas tapi yang laki-laki. Bebas mau di kolom mana aja. Lalu kita klik enter. Nah, ini akan muncul. Nah, selanjutnya adalah jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Jadi ini kita klik sama dengan, lalu count is. Ini kita klik aja, kemudian yang tempat lahir ini kita blok, lalu kita sama dengan, kemudian kita pilih yang Jakarta. Kemudian kita enter aja. Kemudian selanjutnya adalah jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Jadi ini rumusnya adalah klik sama dengan, lalu count if, count if, maaf ini pakai S ya yang ini. Kemudian kita pilih yang pertama jenis kelamin terlebih dahulu, kita blok. Kemudian kita kasih koma, lalu kita pilih yang perempuan. Kemudian kita kasih koma lagi. Kita pilih yang tanggal lahir. Kemudian kita kasih koma lagi. Tadi yang diminta adalah yang lahir di Sulawesi, maka kita pilih Sulawesi, lalu kita enter. Kemudian ada total pinjaman nasabah perempuan. Nah, ini rumusnya adalah sama dengan, lalu sum if, sum if, kemudian kita pilih yang eh, jenis kelamin nasabah, kemudian kita koma, lalu kita pilih yang perempuan, kemudian koma, lalu kita pilih yang total pinjaman. Nah, ini, lalu kita klik aja enter. Kemudian ada total pinjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Jadi kita ini tulis sum if, maaf, klik dulu sama dengan, lalu sum if, ini pakai yang pakai S ya. Kemudian kita pilih total pinjaman. Jadi kita blok aja. Kemudian koma. Lalu yang diminta tadi adalah laki-laki. Maka ini kita blok juga. Kemudian koma, lalu kita pilih yang laki-laki. Kemudian koma lagi. Yang usia kita blok juga. Kemudian koma lagi yang usia 27, lalu kita enter. Nah, selanjutnya ada rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Ini kita klik aja sama dengan lalu average, average,
Kemudian kita blok kolom yang tenar ini. Kemudian koma, kita pilih yang 9 bulan, lalu koma lagi, kita pilih yang biaya kredit, lalu kita klik aja enter. Nah, selanjutnya ini adalah yang Gosik. Jadi ini yang pertama adalah kita tentukan omset penjualannya terlebih dahulu. Kita klik sama dengan, lalu kita pilih B4, kemudian dikali dengan B3, lalu kita enter. Kemudian yang selanjutnya adalah total modal smartphone. Jadi ini adalah kita klik sama dengan, lalu kita pilih yang B7, yang ini modal smartphone, kemudian dikali dengan smartphone penjual. Jadi ini kita enter aja. Kemudian keuntungan bersih adalah klik sama dengan, kita pilih yang eh, B5 dikurangi dengan B8 atau total modal, lalu kita enter aja. Oke, nah selanjutnya kita akan mengerjakan yang dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah berapa unit yang harus dijual untuk mendapat keuntungan 50 juta. Nah, pertama ini kita pergi klik yang ke data terlebih dahulu, kemudian ke what analyze, lalu kita pilih yang basic, kemudian eh, sel mana sih yang mau kita ubah? Yang pertama kita pilih yang ini, kemudian untuk value-nya ada 50 juta, kita klik 50 juta tanpa menggunakan titik ataupun koma. Kemudian sel mana yang mau diubah, kemudian kita pilih yang ini, lalu kita klik OK. Nah, ini kita klik OK aja. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya adalah berapa unit yang harus dijual untuk mendapat keuntungan 150 juta. Jadi caranya itu sama, kita pergi ke data, kemudian ke what is analyzed, kita pilih goal seek, kemudian sama yang mau kita ubah yaitu yang ini, keuntungan bersih, kemudian kita akan merubah menjadi 150 juta. Kemudian kita pilih yang ini, lalu kita klik OK aja. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah solver. Yang pertama ini kita pergi ke data terlebih dahulu, lalu kita pilih yang ini, solver, kita klik aja, kemudian save object, ini kita pilih yang ini, total keuntungan, kemudian ini next, kemudian yang base changing ini kita blok yang jumlah yang harus dibuat. Kemudian yang ini kita adds aja. Lalu yang pertama adalah jumlah harus berbentuk angka bulat. Jadi ini kita blok. Kemudian kita pilih in. Lalu kita add. Nah, selanjutnya adalah total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Jadi total jumlah yang harus dibuat harus sesuai dengan eh, kapasitas produksi. Jadi ini kita pilih, kemudian kita add. Nah, selanjutnya adalah jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Jadi jumlah ini kita blok, kemudian yang ini yang perkiraan penjualan per hari kita blok juga. Lalu kita klik add. Nah, selanjutnya adalah total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Total modal kita klik, kemudian yang ini tidak boleh melebihi dari modal yang dimiliki, lalu kita klik OK aja.
Kemudian ini tidak usah diapa-apain lagi, lalu kita salt. Ini oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekian tutorial Excel yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.